بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى معلنا يا نفس تنبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا الجمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى معلنا يا روضة الهادي شفيع وصاحبيه والبكي قبلنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا حيث الأمان روضها قد ضله المجتبى وبالحبيب المصطفى صفى وطاب عيسنا بشرى نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى معلنا صلى عليه دائما بكل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام وآله وصحبه ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى معلنا لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول تعالى
للعناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi wa ajrihi. Qala al-musannif rahimullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid darain amin ila an qala al-awqat allati tahrumu fiha as-salah, waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya melaksanakan salat. Wa tahrumus salatu fi khamsati awqatin, dan haram melaksanakan salat di 5 waktu. Di sini haram wala tanakid, bukan saja haram, bahkan tidak sah. Yang 3 yang berkaitan dengan waktu. Kalau yang 2 yang berkaitan dengan sahibul waqt, artinya dengan pelaksanaan melakukan. Kapan saja kita melaksanakan sholat itu haram dan bahkan tidak sah. Yang pertama, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Yang pertama, ketika terbitnya matahari hatta sampai tartafi'a, naik sebatas atau kadar tombak. Jadi begitu naik, jadi begitu terbit matahari sampai naik sebatas, artinya jarak sebatas apa namanya? Tombak. Itu kalau dalam ilmu ilmu falak itu sekitar 4 derajat ya.
sekitar 4 derajat. 1 derajatnya kurang lebih 4 detik. Jadi begitu naik terbit matahari ya, sampai ukuran terbitnya itu ukuran tombak itu kurang lebih 4 derajat. 4 derajat itu 1 derajatnya 4 detik. 4 kali 4 ya, 16 dakikoh ya, kurang lebih berapa lah ya, 4 kali 4 ya 16 meter. Aduh teman, tombak itu kurang lebih 4 zero 7 ya, sab'atu adru'in takriban, kurang lebih 7 zero ukuran zero ya, ukuran zero ya, ukuran 7 zero. Kurang lebih ya segitu ya, segitulah ya, kurang lebih ya itu kalau ilmu falaknya 4 derajat. 4 derajat itu yang 1 derajatnya 4 dakikoh 4 detik ya, dakikoh ya. Jadi 4 kali 4 14 detik, cepat. Nah, berapa? Ya nggak sampai. Dakiko itu menit ya? Iya 4 dakoik itu 1 dakiko itu menit. Maaf, dakiko itu menit. Nah, berarti kurang lebih ya seperempat jam ya. 15 menit ya. Kurang lebih segitu. Jadi ketika matahari itu baru terbit dan sampai sampai terbitnya itu sepanjang tombak itu kita nggak boleh melaksanakan sholat di waktu itu. Bahkan bukan saja haram tapi tidak sah. Ya. Bahkan tidak sah. Ya. Paham ya? Kurang lebih arba' daqaik 4 detik 4 menit kali 4 ya, 4 derajat, 1 derajatnya 4 menit. 4 menit kali 4 16. Itu yang pertama. Yang kedua, wa indal istiwa. Yang kedua, wa indal istiwa, ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Ketika matahari di tengah-tengah langit, ya itu namanya istiwa. Itu kita nggak boleh sholat di saat matahari di tengah-tengah langit, indal istiwa namanya. Tapi di sini fi ghairi yaumil jum'ati, selain hari Jumat. Tapi kalau hari Jumat bebas, tidak ada haram. Karena kita disunahkan untuk bersegera mendatangi masjid sebelum waktunya. Bahkan jam 9 juga boleh kita datang ke masjid terus ibadah sampai azan. Ya, itu boleh. Bahkan afdol di hari Jumat khusus. Tapi selain hari Jumat, kalau kita sholat ketika matahari berada di tengah-tengah langit, ya, itu nggak boleh, haram, dan bahkan tidak sah. Sampai kapan? Sampai hatta tazula, sampai matahari itu tergelincir. Kalau sudah tergelincir mataharinya baru kita boleh, karena masuk waktu sholat duhur. Masya Allah.
Terus yang ketiga wa indal isfirar hatta taghruba, ketika menguning, isfirar hatta taghruba, sampai tenggelamnya matahari. Kan biasanya habis asar ya, habis asar menjelang maghrib ya, menguning kan ya, sampai tenggelam matahari. Kalau sudah tenggelam berarti masuk waktu maghrib ya. Fatahrumus shalah yauma hina idzin walau mimman lam yusallil asar. Tetap haram bagi orang walaupun dia tidak sholat asar. Dia sholat di waktu itu nggak boleh. Walaupun dia orang yang tidak sholat asar. Paham li? Ada orang nggak sholat asar tapi dia mau melakukan sholat, bukan sholat apa mutlak, sholat selain sholat fardu. Kalau sholat fardu ya wajib. Itu kalau dia melaksanakan sholat di waktu itu tetap haram. Tetap haram wala tan'aqid, dan tidak sah sholatnya. Paham ya? Ya, terus. Wa ba'da sholati subhi hatta tatlu asy-syams. Dan juga kita tidak boleh atau haram melaksanakan sholat setelah sholat subuh hatta tatlu asy-syams, sampai terbitnya matahari. Artinya isyraq, sampai isyraq. Sampai isyraq baru kita sholat sunnah isyraq ya. Hatta tatlu asy-syams itu sampai terbitnya matahari, sampai tadi yang pertama hatta tartafi'a qadra rumhin, enggak langsung pas isyraq langsung sholat ya, sampai naik dulu sampai seujung sampai ukuran tombak, baru kita sholat isyraq. Paham ya? Terus yang keempat, wa ba'da sholatus subhi hatta tatlu asy-syams. Yaitu yang keberapa tuh? Kelima, wa ba'da sholatil asri hatta taghrub. Dan setelah melaksanakan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Nanti kita jelaskan semua. Terus wala yahrumu fiha, dan tidak haram fiha, di dalam waktu-waktu yang tadi disebutkan, dan tidak haram fiha, di dalam waktu-waktu tadi yang disebutkan, malahu sababun fil hal, yang mempunyai sebab-sebab terdahulu, punya sebab lebih dikit sebab daripada melaksanakan sholatnya. Artinya dia punya sebab dulu, karena sebab itu dia melaksanakan sholat, itu baru boleh. Wala yahrum, tidak haram. Wala yahrumu fiha malahu sababun fil hal. Artinya kalau dia punya sebab lebih dulu, maka tidak haram melaksanakan sholat di 5 waktu tersebut. Sebabnya apa? Contoh, katahiyatil masjid, seperti sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Sebabnya lebih ngulu. Karena gara-gara masuk masjid, sebab baru dia melaksanakan sholat. Sebab dikit apa sholat dikit, Bu? Sebab paham beli, Bu? Paham ya? Jadi kalau orang yang punya sebab lebih dulu,
itu boleh melaksanakan atau melakukan sholat-sholat yang di 5 waktu yang tadi diharamkan. Karena apa? Karena dia punya sebab dulu. Seperti apa contohnya? Katahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Karena sebab sampean mancing dikit di masjid, ya sholat. Gak apa-apa. Walaupun di waktu istiwa atau waktu isfiror, menguning matahari, atau di waktu ba'da sholat subuh, nggak jadi masalah, ya, itu nggak apa-apa. Terus wakal kusufi wal khusuf, wakal kusuf begitu juga karena sebab gerhana. Karena ada gerhana baru kita sholat. Ngulu dikitan sebabnya. Karena ngulu dikitan, ya boleh kita melaksanakan sholat di 5 waktu itu. Paham ya? Terus seperti apa lagi? Sholat istisqa. Sholat minta udan, jaluk udan. Minta hujan. Karena sebab apa? Sebab li udan-udan. Ya jaluk udan karena sebabnya durung udan. Makanya jaluk sholat istisqa. Nah itu boleh. Terus apa lagi? Wal faitah. Sawa'un akanat faridatan aw nafilah. Orang yang tertinggal sholat fardunya atau sholat sunnahnya yang biasa dia lakukan. Ada sholat, kalau fardu udah jelas, sampean ketinggalan sholat fardu, misalkan keturun, buru-buru tangi pas, wah ya isfiror, ya mau nggak mau ya harus. Tapi misalkan sholat sunnah gimana? Ya bisa. Ada orang kebiasaan biasa melaksanakan sholat duha misalkan, sudah misalkan kontinu istiqomah melakukan sholat duha, belum ketinggalan keturun, begitu tangi wis istiwa, ya mau nggak mau dia boleh dia mengkodok, akhirnya dia sholat di waktu yang di situ diharamkan, tapi karena dia sudah biasa ya boleh. Paham ya? Ya Allah. Terus sholat apa lagi? Sholat mandurah, sholat nadar. Karena us dewek us nadar, begitu pas mau sholat, kena di waktu yang diharamkan oleh syariat, tetap ya nggak apa-apa karena sudah nadar. Ya, karena sudah nadar, boleh. Terus seperti apa lagi? Rokaatul wudu. Salat 2 rakaat setelah wudu. Nah, kayak Sayyidina Bilal. Ya, Bilal bin Rabah. Itu biasanya beliau istiqomah kalau habis wudu dia salat rakaatain. Nah, dia istiqomah. Dan salat rakaatul wudu yaitu sababnya apa? Ngulu. Karena apa? Sebab wudu dia salat. Itu boleh. Apa maning? Rakaatain tawaf. Nah, 2 rakaat tawaf. Wah, kalau tawaf sih nggak jadi masalah karena di Mekah itu tidak ada waktu haram. Khusus di Mekah keistimewaannya tidak mempunyai waktu haram. Kapanpun sampean sholat boleh. Kalau di Mekah nggak ada karena semuanya waktunya afdol, waktunya semuanya istimewa. Makanya kalau di Mekah sampean sholat di waktu apapun, ya sampean nggak apa-apa. Ya. Terus sujud tilawah atau sujud syukur, ya boleh. Karena sebabnya mutaqaddim, lebih ngulu. Nah, paham ya? Tapi di sini ada syarat. Ya. Ada syarat kalau di syarahnya sih. Wa yushtaratu, tapi syaratnya satu, an la yaksida iqa'aha
waqtal hurmah likaunihi waqtan muharrama. Di sini ada syaratnya. Syaratnya jangan menunda-nunda sholat itu sengaja. Disengaja melakukan sholatnya di waktu yang diharamkan. Sampean biasa memang sholat duha, tapi begitu tangi, sebenarnya mah ada waktu sampean melakukan sholat duha itu sebelum istiwa, tapi sengaja sampean sengaja mengkodo atau melakukan sholat duha itu di waktu istiwa, itu haram. Kalau memang sengaja kita melakukan sholatnya di waktu yang diharamkan, ya tetap haram. Contohnya maning, kayak sholat apa? Jenazah. Nah, sholat jenazah. Kan kadang anak ya mayit dikubure entas sholat asar. Oli beli. Hah? Oli ya, oli. Tapi aja disengaja. Karena memang diundurnya memang karena sebabnya mungkin nungguin keluarganya belum datang, atau misalkan karena memang mau buru-buru, ada orang yang udah cepatan aja ya meninggali tas beduk atau meninggali asar ya, langsung udahlah biar cepat. Karena memang sebabnya lebih dulu, karena ada yang meninggal. Dan diundurkannya pun karena memang ada sebab. Sebabnya apa? Menanti, misalnya nunggoni keluarganya durung teka. Ya. Terus memang nggak taunya pas diundur, masuklah habis sholat asar, entah sholat asar, sholat jenazah. Itu boleh. Memang ada ulama mengatakan nggak boleh. Itu maksudnya nggak boleh, kata ulama, ketika mentakwilkan hadis, karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sholat atau mengkuburkan mayit setelah asar. Maksud daripada hadis Rasulullah artinya mensengajakan. Kalau sengaja di waktu memang yang diharamkan itu nggak boleh. Pokoknya ketika tadi ya. Kalau sengaja melaksanakannya di waktu-waktu yang tidak boleh atau yang diharamkan itu tidak boleh, haram. Ya, paham ya? Insyaallah. Terus wa yahrum ibtida'us shalah, ini banyak nih. Wa yahrum ibtida'us shalah ba'da su'udil khatib fil jum'ah 'alal mimbar ghairat tahiyyah. Dan haram ibtida'us shalah, melaksanakan salat ba'da su'udil khatib, setelah khatib naik fil jum'ah, di sholat jum'ah di atas mimbar, ghairat tahiyyah, selain sholat tahiyatul masjid. Ini sering. Jadi banyak ketika kita melihat masuk sholat Jumat, ketika khatib sudah berada di mimbar, ya, itu nggak boleh kita melaksanakan sholat. Sholat sunnah apapun nggak boleh, kecuali sholat tahiyatul masjid. Dan kudu dipercepat. Wa sunnatul khutbatu bil insati wal khifu fi tahiyatil masjid. Sunnah bagi orang yang sholat tahiyatul masjid ketika khatib sedang berada di atas mimbar, itu dipercepat. Barang sekian mah dipikir aku hebat, ya dipikir, ya itulah dipikir mah hebat, ya beli mancing masjid, kanang dewek durung qobliyah Jum'ah, akhirnya sholat qobliyatul Jum'ah, sholat
Wah khusyuk pisan baca sampai sedawa-dawane. Nggak boleh. Baca surat aja nggak boleh. Kecuali suratul Fatihah. Bercepat. Ini sering kita lihat ya. Ya karena memang nggak tahu dianya. Kadang dikasih tahu ya ngengkeng. Ya, angel. Wa sunnatul khutbatu bil insati wal khiffu fi tahiyatis salati. Jadi kalau walaupun sholat sunnah tahiyatul masjid aja, dia harus dipercepat. Jadi selain sholat tahiyatul masjid haram. Kalau khotib sudah berada di mimbar haram dan walatan akid. Ora sah sholatnya. Kalau tahiyatul masjid boleh, tapi dipercepat sunnahnya. Ya. Jangan, jadi jangan kita kadang ya memang syariat itu seperti itu. Yang namanya syariat ya kita harus nurut. Ya seperti itulah syariat. Mau nggak mau ya harus begitu. Jadi syariat itu sudah apa? Mewakili daripada perasaan diwakili sama syariat. Ini diwakili sama syariat. Semua sudah diwakilin sama syariat. Tinggal kita lakukan aja. Sudah termasuk akhlak yang baik, semuanya di dalam syariat ya. Jadi kenang dewek pengen sholat sunnah kita, pengen sholat sunnah, kebiasaan kita sholat sunnah. Ya khotib wis naik ya sedurung sholat, sedurung khotib naik ya sampai wis teka dikit ing masjid. Walaupun sampai wis biasa sholat qobliyah Jumat, qobliyah duhur. Paham ya? Wala budda an la yutawwilaha urfan inda Ramli wa dhahaba Ibn Hajar ila annahu yalzamuhu al-iktisar 'ala al-wajibat fiha. Jadi kata Imam Ramli di sini malah wala budda an la yutawwilaha urfan, enggak boleh memperpanjang salat tahiyatul masjid. Tapi Ibn Hajar mengatakan wajib dia untuk meringkas yang wajib-wajibnya saja. Yang sunnah-sunnahnya ketika salat tahiyatul masjid yang ngambil yang sunnahnya aja nggak boleh, yang wajib-wajib aja udah. Paham ya? Ya kayak suratul Fatihah wajib kan? Terus pokoknya yang sunnah jangan. Terus wallahu a'lam. Di sini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhthub falyarka' rak'atain wal yatajawwaz fihima." Jadi ketika datang di salah satu di antara kalian masuk ke masjid yaumal jum'ati di hari Jumat wal imamu yakhtubu dan keadaan imam sedang khutbah, falyarka' rak'atain, maka hendaklah kalau mau salat ya salat sunnah tahiyatul masjid wal yatajawwaz fihima, maka diringankan, jangan aja suwe-suwe. Memang ini salat tahiyatul masjid ini luar biasa. Bahkan di dalam kitab min asyratis sa'ah, salah satu tanda-tandanya kiamat itu kalau orang masuk ke masjid enggak salat sunnah tahiyatul masjid, itu sudah tandanya kiamat. Jadi bakal wong akeh manjing di masjid, orang sholat sunnah ya wis tandanya kiamat. Jadi biasakan kalau masuk ke masjid ya kita sholat penghormatan masuk ke masjid, karena masjid itu adalah baitun min buyutillah, salah satu rumahnya Allah yaitu masjid. Sini wa amma salatul lati syara'a fiha al-musalli qabla su'udil khatib al-mimbara wa julusihi alaih fayajibu takhfifuha ba'da su'udihi alal mimbar. Tanbihun yustasna mimma sabaq haram Makkah fala tahrumu shalah fihi fil awqatil khamsah al-mutaqaddimah liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Di sini ada hadis Rasulullah yang berkaitan dengan Mekah. Apa kata Rasulullah? Ya bani abdi manaf,
La tamna'u ahadan, wahai keturunan Abdi Manaf, jangan pernah engkau melarang satu orang atau seorang tawafa bihadzal bait, yang melakukan tawaf di rumah ini, artinya di Ka'bah, wa shalla ayyata sa'atin, dan dia salat di waktu apapun, maupun malam ataupun siang. Tidak ada kaitannya dengan haram. Karena di Mekah semua detik, semua waktunya istimewa dan sempurna, maka tidak ada larangan di sana. Masya Allah, wallahu alam bissawab. Yang tanya? Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat qobliyah hari Jumat itu niatnya gimana? Qobliyatul Jum'ah? Duhur enggak? Qobliyatul Jum'ah. Sholli sunnah qobliyatul Jum'ah. Ya. Ayo. Ya. Apa lagi? Ada lagi? Hah? Kalau yang seperti tadi diceritakan orang ketiduran, pas waktu asfar itu bukan waktu yang diharamkan, tapi dia tetap harus sholat asarnya. Nah itu nanti kodok nggak apa dihormatin waktu apa udah nggak apa-apa gitu? Sholat fardu apa sholat apa nih? Sholat fardu dia sebelum asar tidur atau asar tidur? Tidur ya. Terus bangun? Iya, nggak apa-apa. Tidak ada pokoknya kalau yang faitah, yang tertinggal dari waktu sholat fardu atau sholat asar atau sholat, dia begitu dia sadar bahwa dia ketinggalan, dia wajib kapanpun dia boleh. Tidak terkait dengan 5 waktu itu. Ya, diboleh. Indal isfiror pun boleh, karena faitah. Bahkan jangankan sholat fardu, sholat sunnah pun yang biasa dia istiqomah, ketika dia ketinggalan lalu menemui waktu itu karena memang bukan sengaja, walaupun dia sholat sunnah ya nggak apa-apa, dikodok di waktu itu nggak apa-apa. Ya. Kodok apa itu? Enggak apa-apa. Sebenarnya kemarin itu, malam Rabu kemarin itu sebenarnya. Jadi gini, banyak orang ada biasanya kan dulunya memang misalkan ada yang bandel ya, sering ninggalin sholat ya kan gitu kan ya. Nah, ketika begitu, bener ya. Jadi misalkan dia baru tobat ya, terus banyak sholat-sholat yang tertinggal. Kapan dia mengkodoknya? Di sini dia tidak boleh disibukkan dengan sholat sunnah. Dia hanya fokus mengkodok sholat yang dulu-dulu dia tidak sholat. Dia fokus sholat yang pernah dia tinggal. Dulu misalkan 3 tahun atau 4 tahun dia meninggalkan sholat fardu. Akhirnya begitu taubat, saya itu banyak ninggalin sholat fardu. Ya dia selama 4 tahun, berapa jumlah? 1 hari 5 waktu, kali berapa tahun? Ya dia harus setiap, artinya setiap waktu selain waktu makan, waktu tidur, ya ada waktu cari duit, ya kan? Ada waktu-waktu senggang, ya, yang selain itu maka dia harus melakukan mengkodok sholat. Dan dia tidak boleh disibukkan dengan sholat sunnah. Ada kesempatan sholat sunnah, ya dia harus lebih baik dia mengkodok sholatnya. Jadi yang namanya kodok sholat itu kapan saja. Jadi misalkan sholat subuh tertinggal sampean, bangun yuk lo jam 8 atau jam 9 ya wajib langsung ambil air wudhu mengkodok
salat. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mu'afatihim minal fitani wa la hadhihi niyyah wa likulli salihah. Syirul Fatihah.